Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah, kita lanjut lagi tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang terupdate, yang terbaru hingga kemarin hingga hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah, guys ya. Seperti apa videonya? Langsung saja kita let's go. TikTok yang keren dimanapun berada. Kenapa ini? Apakah pantas seorang gubernur berkelakuan, bertingkah seperti ini? Coba lihat kelakuannya seorang gubernur. Emang kenapa, teman-teman? Emang kenapa? Kolot banget sini. Bagi kami mas selaku warga Jawa Barat, gubernur seperti itu keren, mantap. Lanjutkan Kang Deddy. Saya tadi udah berburuk sangka dulu, teman-teman. Ternyata lanjutkan gak apa-apa ya guys ya. Jangan kolot-kolot amat, karena Kang Deddy ini membaur dengan masyarakat. Jangan disamakan dengan yang dahulu sekali formalitas banget. Sekarang itu gak seperti itu. Pemimpin tuh memang harus seperti itu, membaur dengan masyarakat asal positif. Oke? Kita lihat komennya, apakah ada yang sudah berkomentar jelek. Biasa aja, itu kan hiburan. Nah lo. Pantaslah Bapak Aing mah cinta rakyat. Iya. Gimana nih? Suka-suka Pak Gubernur atuh ada hiburan. Nah ini lagi seperti saya tadi. Mantap. Oke, kita lanjut. Kalian masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari, sekali makan 15.000, total 45.000. Kenapa ini? Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan 1 malam itu 50.000 rupiah. Dan total pengeluaran setiap orang itu kalau di total makan, bensin, penginapan totalnya 110.000 rupiah. 66 juta rupiah per hari sia-sia di lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir. Bentar, itu cuma satu orang atau gimana maksudnya? 66 juta. Kalau cuma untuk satu keluarga kayaknya kalau satu hari nggak mungkin. 66 juta rupiah itu dalam waktu 1 hari. Rata-rata orang berkunjung ke lembur Pakuan mengharapkan solusi. Mereka mengorbankan waktu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan diam saja melihat kondisi ini? Dan kalau kalian masih belum paham juga maksud dari video ini, kalian kebangetan. Salam fans KDM sejati. Ini bukan fans KDM ini ya. Ini berpura-pura menjadi fan KDM ini yang nggak seperti ini. Kayak seperti framing untuk berusaha menjatuhkan. Framingnya, opininya seperti itu. Menurut penangkapan saya ya. Coba kita dengar masnya ini dulu. Maya ngakuna fans KDM sejati, pecinta Kang Deddy Mulyadi. Iya. Datang jauh-jauh ke lembur Pakuan. Biaya makan, nginep, jeung tetek bengekna di itu anjir cenah lamun aya 600 orang nu datang, berarti perputaran ekonomi di lembur Pakuan teh 60 juta sapoe cenahnya. Datang kadinya teh pengen atau berharap solusi dari KDM. Berharap solusi apa berharap dibere duit sate. Nu saing apalnya nu datang ke lembur Pakuan di mana-mana, bahkan di luar provinsi Jawa Barat. Ya selain hayang ketemu Bapak eta mah bonus merenannya, tapi hayang itu tadi ya. Kok disebutin habisnya berapa, ngapain? Berharap dibayarin kah? Karena Kang Deddy Mulyadi itu sering memberikan uang pribadi kepada masyarakat, tapi yang untuk membutuhkan ya, warga yang membutuhkan banget itu. Kalau nggak ngapain, cuma liburan di lembur Pakuan tadi terus berharap diganti gitu. Ngapain disebutkan nominalnya? Dan mau berharap ketemu terus sama Kang Deddy ya nggak mungkin juga, karena Kang Deddy itu kan kerja juga teman-teman ya, melihat daerah-daerah lain yang membutuhkan. Kita lihat komentarnya dulu.
Siapa yang minta datang? Kan nggak ada lah. Iya, nggak ada. Nah ini pertanyaannya. Ini orang ada-ada aja ya. Framing dan opininya itu ngarahnya yang nggak baik juga itu. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Dasarnya orang yang suka bikin onar ya itu tadi. Oke lah, katanya fan KDM tapi framingnya jelek banget. Next. Gubernur Jabar kalau udah bercanda bikin ngakak. Kita lihat dulu. Wah, ngewa tuh. Oh gitu, ngaku dinas pertanian. Kagak bisa nyawah, malu-maluin. Malu-maluin. Hah? Ini pejabat-pejabat ya ikut-ikut nyemplung semua ini. Pertanian, tanaman pangan, woi. Pangan, woi. Woi. Hasil lumpur semua. Halo Pak Deddy. Jadi harus merasakan nasi petani enak aja. Enak aja. Tidak mau nyemplung. Jadi jangan mereka menikmati gaji dari dunia pertanian. Kotor. Jadi gini ya, kalian dulu pernah lihat ya para pejabat-pejabat yang ke sawah potong padi kayak itu formalitas teman-teman. Cuma durasi persekian menit, nggak lama. Tapi beda dengan Kang Deddy Mulyadi, langsung nyemplung jebuk ya, nggak usah langsung seperti itu. Memang Kang Deddy ini nyemplungnya tuh nggak nanggung-nanggung, iya. Beda sama pejabat-pejabat yang cuma formalitas saja, tahu sendirilah. Tengah rasaan, oh tuh tinggalin kesenian itu teh. Kena lumpur, kasih lumpur. Naon? Bajunya bagus. Oh. Bagus ini bajunya. Ini kayaknya para pejabat-pejabat ini juga nggak tahu sih saya. Oke, kita lihat komentarnya dulu lah. Hanya KDM pemimpin yang mau turun ke sawah, yang lain mah alergi lumpur sawah. Ada sih teman-teman dulu-dulu ya, tapi formalitas waktu panennya itu yang saya lihat ya. Mungkin cuma berapa detik cepret mungkin dia langsung pergi ya. Tapi beda dengan Kang Deddy. Lihat nih. Mantap. Ari praktek mah raos Pak. Aduh maaf ya saya nggak bisa bahasa Sunda. Bapak aing jiwa usilnya bikin candu, bikin ketawa, gokil banget lah pokoknya. Lanjut. Nah, para pedagang-pedagang nanas yang di Subang yang di Jalan Cegak udah clear kan? Ya. Sama Pak Deddy sama Kang Rey itu udah diselesain kan? Bantuan-bantuannya dari mulai sembakonya, dari uang tunggunya tuh. Tuh. Makanya pada sabar, Gak sabar sih. Demo kemarin mana? Kebagian kagak? Sabar makanya ya, jangan gurung gusuh kalau kata bahasa Sunda mah. Jangan dikit-dikit demo, lama-lama kayak itu dikelarin. Ya namanya juga ngatur duit gede, bukan ngatur duit yang timbang 50.000 satu orang dibagi-bagi kelar sehari 2 hari semuanya juga butuh prosedur, butuh regulasi gitu kan. Iya, orang pada jadi jangan dikit-dikit telat dikit langsung di demo, bahkan belum telat sih, timbang baru 2 mingguan kemarin pada demo. Ya, karena ada yang menunggangi itu. Yang kagak ikut-ikut demo mah udah kelar udah anteng, udah dapat bantuannya sambil nunggu lagi nanti ditata ulang lagi tuh jongko-jongko. Ya kalau nggak bayaran. Begitu tuh tanda-tandanya kalau orang sabar mah. Orang sabar begitu. Iya. Nungguin gimana pemerintahnya, nggak mungkin atau pemerintah juga pengen ngejerumusin warganya, rakyatnya sekelas Kang Deddy Mulyadi. Sekelas Kang Deddy ya. Yang bisa jadi begitu. Udah dah, selamat buat yang udah pada dapat bantuan ya. Yang kemarin pada demo kalau nggak dapat bantuan, ya gimana ya? Itu beresiko lu pada ngapain atau pada merugul ya. Udah baik. Iya sih, banyak yang kemarin demo tuh nggak sabaran banget sih. Ini ngatur uang yang kelasnya tuh M ya, bukan 10.000 20.000 bukan. Dan banyak yang menunggangi sih ya perpolitikan yang demo-demo kemarin tuh. Ada yang bayaran kah di demo itu? Ngeri-ngeri sedap itu. Next. Oh gini Pak Sem. Nah apa nih? Obrolan ringan nih. Nah tak baca dulu obrolan ringan tentang KDM bersama Ustadz Karadenan. Iya ayat. Firman Allahnya begini.
wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Artinya, apapun yang kalian sembunyikan, cepat atau lambat akan muncul ke permukaan. Nah tadi masalah hibah A, B, dan C keungkap. Bukan KDM-nya, tapi Allah akan membuktikan ayat itu dengan cara Allah ngutus KDM untuk menjadi gubernur Jawa Barat dengan jujurnya, dengan amanahnya, dengan transparansinya, dengan cerdasnya, baik cerdas akal maupun cerdas tindakan. Maka dengan konsep seperti itu, hal-hal yang tadinya tertutup, hal-hal yang tadinya tersembunyi, maka muncul ke permukaan. Itu benar sekali kata. Dan ini udah lama sekali ternyata. Ya itulah pokoknya intinya mungkin memang sudah ditakdirkankah ya dari mulai Jawa Barat dulu. Dari Jawa Barat nanti akan insya Allah Presiden RI 1. Amin. Oke, kita lanjutkan. Jadi mulai dikunjungi desa Tangkil, bantu rumah yang dirusak warga. KDM minta tetap proses hukum. Oh ini yang udah saya reaksi ini. Ini ya. Jadi ini kronologinya ya. Bukan kronologi. Ini yang dirusak ini ya. Pada waktu peristiwa kemarin warga datang ke sini, posisi warga dan anak-anak di mana? Yang binaan kita tinggal ini. Jadi evakuasi Pak? Enggak, waktu itu posisinya di belakang itu Pak. Oh di situ. Ada berapa orang di situ? Aku, suamiku, anak laki, sama anak perempuan, sama cucuku 2. Oh iya. Situnya sawah ya? Iya sawah. Itu pabrik apa? Gudang Pak. Gudang siapa? Gudang limbah punya adik saya. Gudang limbah plastik. Dan saya dengar ternyata yang dirusak itu bukan gereja, ternyata tempat persinggahan gitu ya. Ya tempat peribadatan sementara atau nggak tahu ya. Saya pokoknya katanya sih bukan gereja yang dirusak, tapi rumah gitu ya. Dan nah ini nggak tahu framingnya, yang nggak tahu itu framing atau apa, intinya yang kemarin katanya gereja, jadi ini antar agama atau gimana saya juga nggak tahu teman-teman, atau ada permasalahan lain juga belum diungkap ya, masih diproses lagi ya. Banyak sih yang menunggangi isu-isu ini dan seperti mau mengadu domba ya, tapi nanti kita lihat saja seperti apa prosesnya dan akhir hukumnya seperti apa ini. Oleh kita lanjut aja. Pada momen ini, yang saya dengar, si ibu ngebahas orang Sulawesi Utara. Ini lagi. Tapi kenapa Pak Deddy jawabnya Gubernur Maluku Utara? Apakah Pak Deddy lagi merindukan Bu Shirley? Yang kalian dengar sama gak dengan yang saya dengar? Coba. Simak videonya, lalu coret-coret di komen ya. Oke, kita aja, Gubernur. Ya Pak, makasih banyak Pak. Orang Sulawesi Utara ketemu Jawa Barat ya Pak ya. Aduh, ibu mah kemana aja? Ibu tuh masih susah aja, masih inget aja sama Gubernur Maluku Utara. Nah, coba kita lihat komen saja, saya tidak mau terburu-buru komen. Wajarlah namanya Duda masih sehat lagi, jelas rindu sama Ibu Shirley. Gitu sih kata komentar Abang Edi ini ya. Mantap. Tandanya lagi keuangan sama Bu Shirley. Saya sebagai laki-laki memahami perasaan KDM ya. Ya semoga cepat dapat penggantinya lah ya. Jangan lama-lama sendirian, karena Kang Deddy ini terlihat masih muda, masih sehat, masih perkasa ya. Jangan dipertanyakan tentang kejantanannya. Melihat sendiri dengan gerak-geraknya, sering olahraga juga kalau pagi dari mulai jam 6 sampai jam 8. Bener kan? Oke lah, lanjut saja. Next. Aneh ya sama orang-orang Indonesia. Kenapa nih? Katanya negara demokrasi, tapi orang cuma berbeda pendapat sedikit aja dikatain buzzer. Norak. Kamu bilang norak kepada orang lain, tapi kamu sendiri norak. Kamu mengkritik orang tapi gak mau dikritik balik. Yang kamu kritik itu adalah KDM, seorang gubernur yang dicintai oleh banyak orang.
Otomatis jika kamu berani mengkritik KDM, kamu juga harus berani menghadapi kritikan balik dari orang-orang yang mencintai KDM. Bahkan kamu harus berani juga menghadapi bulian mereka. Itulah hukum media sosial. Kalau kamu gak berani, gak mau dibully, jangan mengkritik orang yang banyak dicintai oleh orang-orang. Jangan mengkritik seorang gubernur atau pemimpin yang banyak dicintai oleh orang lain. Ya kamu bisa mungkin kritik bancet atau apa gitu. Itulah demokrasi. Bebas berpendapat tapi harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan. Itulah demokrasi. Saya juga bersiap kalau kamu mau kritik balik saya. Silahkan. Aneh ya sama orang-orang Indonesia. Katanya negara demokrasi, tapi orang cuma berbeda pendapat sedikit aja dikatain buzzer. Norak. Kamu norak. Iya, ya memang seperti itu ya kalau kalian melawan arus. Dan KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini ya benar-benar kerja nyata ya pro terhadap rakyat, ya bisa dilihat sendirilah ya bukti-bukti nyata yang sudah terlihat. Kalau memang kalau memang tidak pro rakyat, hampir mungkin ya bisa 80% orang Jawa Barat itu nggak suka sama KDM. Tapi buktinya kan gitu. Dan bisa dilihat dari jalan-jalannya, perekonomian di sana, tanggung jawabnya dari KDM tuh gitu ya. Lah oke lah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat kalian, lancar rezekinya. Nanti kita lanjut lagi. Sampai berjumpa di video selanjutnya.